Perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Tambun. Saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang teknik dan pembuatan nanopartikel. Pendahuluan, nanopartikel merupakan partikel koloid kecil yang dibuat dari polimer non biodegradabel dan biodegradabel. Diameter umumnya sekitar 200 nanometer. Secara umum nanopartikel dapat dibedakan menjadi dua tipe. Nanospheres yang merupakan sistem matriks. Nanopartikel dapat mencapai target jaringan beberapa obat atau antibiotik, sitostatik, peptida, dan protein. Selain itu, nanopartikel dapat melindungi obat terhadap degradasi kimia dan enzimatik, serta dapat menurunkan efek samping beberapa obat. Nanopartikel dapat menunjukkan sifat adhesi yang kuat karena ukuran nanopartikel yang kecil, maka cukup mudah untuk menjaga partikel-partikel tersebut tersuspensi dalam cairan. Mikropartikel akan lebih mudah mengendap karena gaya gravitasi di mana yang gravitasi kecil ditemukan pada satu nanopartikel. Untuk nanopartikel, gaya gravitasi tidak sekuat gerakan randomnya. Oleh karena itu, suspensi nanopartikel tidak mengendap yang akan memberikan nanoemulsi. Nanoemulsi merupakan dispersi minyak dan air yang transparan stabil secara termodinamika yang distabilkan oleh suatu lapisan antar permukaan molekul surfaktan dan konsurfaktan yang mempunyai ukuran droplet. Konsurfaktan yang mempunyai ukuran droplet kurang dari 100 nanometer. Karakterisasi nanomaterial. Karakterisasi SEM, karakterisasi TEM, karakterisasi AFM, karakterisasi sinar plus X, karakterisasi DMA. Karakterisasi SEM. SEM atau Scanning Electron Microscope merupakan salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambarkan profil permukaan benda. Prinsip kerja SEM adalah menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Permukaan benda yang dikenal berkas elektron akan memantulkan kembali berkas tersebut atau menghasilkan elektron sekunder ke segala arah. Penentuan distribusi ukuran partikel. Ketika kita diambil foto SEM untuk sampel partikel, tampaknya bahwa ukuran partikel bervariasi dari yang sangat kecil hingga cukup besar, dan hampir tidak mungkin membuat partikel dengan ukuran seragam atau monodispersi. Penentuan distribusi ukuran partikel. Secara umum, ukuran partikel yang kita buat hampir pastikan polidispersi. Ketika berhadapan dengan partikel demikian, pertanyaan menarik selanjutnya adalah bagaimana distribusi ukuran berapa ukuran rata-rata ada deviasi standar berapa persen partikel yang ukurannya antara satu nilai diameter ke nilai diameter lainnya. Informasi ini sangat penting karena ketika ukuran berada dalam orden nanometer, sifat partikel sangat ditentukan. Karakterisasi TM. Transmission Electron Microscope merupakan alat yang paling teliti yang digunakan
untuk menentukan ukuran partikel karena resolusinya yang sangat tinggi. Partikel dengan ukuran beberapa nanometer dapat diamati dengan jelas menggunakan TEM. Bahkan dengan high resolution TEM, kita dapat mengamati posisi atom dalam partikel. Karakterisasi AFM. Atomic Force Microscope atau AFM termasuk mikroskop canggih yang sederhana pengoperasiannya. Prinsip kerja AFM sangat sederhana dan dapat dipahami hanya dengan konsep fisika dasar. AFM tidak memerlukan sistem vakum, tegangan tinggi maupun fasilitas pendinginan atau kriogenik seperti para SEM dan TEM. Karakterisasi sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 derajat atau 10 molekul. Panjang gelombang ini kira-kira jarak antara atom dalam kristal. Oleh karena itu, sinar X dapat difraksikan oleh atom-atom dalam material berbentuk kristal. Dengan mengamati pola difraksi sinar X yang dihasilkan. Karakterisasi DMA. Differential Mobility Analyzer atau DMA merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel aerosol atau partikel udara. DMA dapat digunakan untuk mengukur distribusi partikel dari ukuran sekitar 2 mm hingga ratusan nanometer. Prinsip kerja DMA adalah memberi muatan pada partikel aerosol, kemudian memasukkan ke dalam ruang yang mengandung media listrik. Partikel kemudian mendapatkan gaya listrik akibat adanya muatan. Karakterisasi DMA. Kedua gaya tersebut pada akhirnya mencapai keseimbangan dari partikel selanjutnya bergerak dengan kecepatan konstan atau terminal dalam arah sejajar medan. Besar kecepatan terminal partikel bergantung pada mobilitas partikel tersebut. DMA membedakan berdasarkan mobilitasnya. Jika semua partikel memiliki muatan yang sama, maka mobilitas menentukan ukuran partikel. Dengan demikian pada akhirnya. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.